Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Siapa yang berada dari ini? Bebas? Harusnya? Siapa yang berada? Harusnya? Yang tidak seperti. Baik. Bawa agak ada lagi. Baik, ini kita belajar seperti biasa ya. Agar naik mungkin. Satu, dua, tiga. Sebelumnya kita sudah lakukan tes kemampuan awal kemarin berkaitan dengan kita akan belajar tentang pecahan. Masih kita lanjutkan materi sebelumnya tentang pecahan. Kita protokol kemarin minggu pertemuan sebelumnya sudah lakukan tes kemampuan awal kemarin itu yang kita menyebutkan pecahan dan biasa dan sejenisnya, di mana sebagai contoh 1, 2 kemarin dari 1, 2 benda yang dibagi 2 sama besar, kita tinggal menyebutkan yang mana pecahan 1, 2. Kita sudah tahu artinya semua. Dari tes kemarin itu cuma 1 orang, dan itu masih belum sebelum asesmen. Satu orang saja yang belum sampai ke pemahaman. Tapi pada akhirnya semuanya sampai. Nah, itulah Safarudin. Tapi selebihnya mayoritas sudah mampu mendefinisikan yang mana 1/2, contohnya yang mana pecahan 1/3, 1 itu apa, 2 itu apa, terusnya sudah. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi soal perbandingan pecahan. Jadi tujuan kita belajar hari ini ada 3. 1, kita bandingkan. Kalau kita sudah tahu pecahan, sekarang kita bandingkan mana kira-kira yang lebih besar antara dua pecahan. Lebih pecahan, entah itu pecahan biasa ataupun pecahan natural.
pecahan biasa sendiri juga ada yang penyebutnya sama dan ada yang penyebutnya berbeda. Jadi kalian akan mampu membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama ataupun penyebutnya berbeda. Kemudian terakhir tujuan belajar kita hari ini adalah mengurutkan. Setelah kita mampu membandingkan, kita mampu mengurutkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, seperti oke? Bisa coba ya? Ya. Baik, untuk lebih lanjutnya, Bapak Guru coba pancing dulu dengan sebuah masalah. Mari coba baca masalah. Ada satu masalah di sini. Suatu hari ada cerita ya, ada cerita. Lalu ke keledai. Keledai ini hewan yang kalau simbolnya simbol kebodohan atau bukan. Semoga tidak pengetahuan. Okay. Kalau monyet dan keledai, dia lagi memanen hasil pisang. Kalau kemudian dijual di pasar, karena si monyet itu lebih gagah daripada si adik, biasanya kan yang gagah yang berbagi ya. Hasil penjualan itu dibagilah. Oke, datang so keledai, nah bagian 1/2. Saya dapat 2/4 hasil penjualan uangnya tadi, ya kan? Kamu ambil 1/2, saya ambil 2/4. Kira-kira menurutmu adilkah pembagian itu yang dilakukan si monyet ini? Adil atau tidak? Tidak. Ya. Kalau tidak, alasannya apa? Tidak bisa lagi mencari makan. Karena monyet lebih banyak. Monyet lebih banyak. Dari mana kamu tahu bahwa monyet lebih banyak bagiannya? Dari 2/4. 2/4 itu terlihat lebih besar dari 1/2, gitu. Yang lain lagi. Nah, itulah gunanya kita belajar hari ini. Supaya kita tahu mana yang lebih besar bagiannya. Oke? Nanti sebentar terakhir kita akan jawab itu. Apakah betul lebih besar monyet ataukah lebih? Sebentar, Pak Guru akan bagi ke dalam kelompok 4 kelompok belajar. Tetapi sebelum kita masuk belajar lebih lanjut, saya mau suguhkan, Pak Guru mau suguhkan satu masalah lagi di sini. Oke, ada masalah. Yang masalah tadi, Pak Guru cuma punya masalah yang akan kalian diskusikan nanti di masing-masing kelompoknya. Masalah pertama, ada di sebuah sekolah. Sama-sama di sebuah sekolah ada 1/8 siswanya itu suka mata pelajaran olahraga, sedangkan 5/8-nya menyukai yang namanya seni. Masalah kedua, ada lagi masalah. Ibu itu dia berbelanja ke pasar, dia membeli 2/4 kilogram beras dan 4/9 gula pasir. Masalahnya di mana? Pertanyaannya. Masalahnya di mana? Coba, belajar. Masalahnya di mana? Mari kita identifikasi. Masalahnya kira-kira dari mana? Apa yang menjadi pengetahuan kita untuk kita telusuri lebih dalam yang berkaitan dengan tadi kita? Kita akan membahas tentang membandingkan pecahan. Apa masalahnya? Ayo, silakan, Zelvika. Pakai bahasa sendiri tidak apa-apa. Ayo, kita apresiasi dulu Zelvika. Ayo, Zelvika. Ayo. Kasih kita, kasih apresiasi dulu Zelvika. Ada. Ayo, silakan. Masalahnya di mana? Kira-kira, yang pertama dulu. Apa kira-kira masalahnya? Apa kira-kira pertanyaan yang timbul di benaknya? Yang lain? Pertanyaan yang kedua. Baik, masalahnya yang mana yang lebih banyak kira-kira? Antara olahraga dengan seni, ya, itu masalahnya. Dimana kita bisa tahu kalau jumlahnya 1/8 itu jumlahnya berapa sih? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih banyak sebenarnya? Masalah kedua, mana yang lebih, kalau kamu disuruh nenteng
untuk bawaannya ibu, mana yang lebih berat antara kamu bawa ini atau kamu bawa beras 24 kg beras atau 4/9 pasir? Pasir. Itu masalahnya. Oke, untuk membahas lebih dalam mana yang lebih, kita tadi masih jawab bahwa lebih besar gula pasir, lebih besar, lebih berat beras, lebih banyak mahasiswa yang berolahraga, lebih banyak di sini. Itu masih jawaban sementara, masih berdasarkan suka-sukanya kita, kan? Sekarang kita akan lebih bahas lebih dalam. Saya, Bapak Guru punya LKPD di sini, yang akan Bapak Guru bagikan ke dalam kelompok. Tetapi kita bagi dulu ke dalam kelompok masing-masing. Bapak Guru mau minta 4 kelompok yang akan dipimpin oleh Safarudin, Jufri, Rahmat Jeffrey, Adriansa sama Zafika. Ayo. Bapak Guru berdasarkan hasil kemampuan awal kemarin sudah memetakan berdasarkan kemampuan itu. Jadi dulu kelompoknya menjadikan bimbing kita mencukupi dan seperti biasa kita belajar ya, seperti biasa. Bapak Guru ingin kolaborasi, kerjasama, saling membantu, saling berdiskusi, tanya. Okay? Jadi untuk membahas itu, mari coba Bapak Guru bagikan dan diskusikan sama-sama. Ya. Berapa? Ya, tulis dulu nama kelompoknya di situ. Ya, silakan tulis dulu nama kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 3. Sebentar, setelah menyelesaikan LKPD-nya, ada 2 lembar di situ. Nanti akan Bapak Guru minta ke orang presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Masing-masing akan punya kesempatan menulis sendiri. Silakan tulis. Untuk menyelesaikannya, Bapak Guru punya media yang namanya kertas ini. Silakan kalian bagi berdasarkan bagaimana bentuk pecahannya, lalu kemudian ambil gunting kita gunting, ambil mistar kita garis dulu, kita bagi dulu, lalu kemudian ambil gunting kita gunting, baru kita bandingkan mana yang lebih besar. Jadi membandingkannya bukan cara menerka-nerka, tetapi lewat benda konkretnya, itu benda berupa kertas, koris, dan ada beberapa pertanyaan di situ di LKPD yang akan menuntun kalian pada kesimpulan terakhir. Bagaimana cara menentukan membandingkan pecahan dua buah pecahan yang penyebutnya sama dan lembar kedua itu penyebut berbeda. Oke, kita ambil satu-satu. Yang penyebut sama dulu di lembar pertama. Siap. Bapak Guru akan bagi kertasnya untuk kalian kerjakan, rasakan. Silakan siapkan alatmu, mistar, mana mistarnya, ambil mistarnya. Ambil misalnya yang belum besar. Sebentar bantu ya. Siapa yang membawa, siapa yang mengikuti, siapa bantu temannya. Jangan cuma satu orang mengerjakan. Tak. Oke. Ini kan sudah berikan sini. Dua. Satu. Sekarang satu. Kerjakan. Satu. Ada beberapa pertanyaan, itu 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan dari kepadanya ya. Ya, nomor 1 A, B itu. Oke, silakan. Cari tahu. Dari 1 dulu, dari bagian A. Mana yang lebih besar antara 1/2 atau 2/3? Nanti tinggal isi. Sambungkan dengan apakah lebih dari ataukah kurang dari atau sama. Ambil lagi yang ini. Ambil lagi yang ini. 2/5 dengan 3/5. Mana bagi 5? Harus bantu supaya selesai. Nah, bisa lagi. Pakai pena saja, tidak apa-apa. Pakai pena saja.
dari mana yang bisa? Sudah, mana sekarang lagi, mana jumlahnya? Kurang dari itu lebih dari. Kalau seperti itu kurang dari itu lebih dari. Mana yang besar? Nah, kurang dari. Semua kurang dari masih. Mana yang besar? Seperti itu lebih. 9, 8, Mana yang lebih? Mana yang besar? Bandingkan. Mana yang besar? Kalau ini sepertinya mana dua? Mana yang bisa? Bertiga dua bertiga. Ini mana bisa bertiga? Mana bisa? Dua bertiga. Mana bisa bertiga? Isi berapa? Isi. Sekarang 25 dengan 35. Ini berapa tuh? 25 yang ini. Terus bilangnya di atas ya. Mana yang besar? 1, 2. Ini yang besar kan? Ini 2 dengan 3. Mana yang besar? Ini tuh. 1 dengan 5. Gitu. Itu kesimpulannya. Dan sebentar kalau presentasikan depan. Wacaranya bagaimana? Cara melihat, cara membandingkan pecahan dua pecahan yang tujuh yang sama, yaitu dengan melihat bilangan. Coba kita fokus dulu. Satu. Saya minta dulu dari kelompok 1, silakan. Baca, ayo silakan baca. Karena 1 kali 3 dia tidak lipat.
Sekarang kesimpulannya apa? Coba baca kesimpulan. Oke. Bandingkan. Jawabannya apa? Kurang dari atau lebih dari? Atau sama dengan? Kurang dari. Oke, kesimpulannya apa? Oke. Caranya dengan sama dengan. Kesimpulan terakhir, bagaimana caranya untuk membandingkan dua pecahan yang berbeda? Dengan kali. Bagaimana cara mengalinya? Oh, pemilihan yang penyebut yang berbeda dikali. Oke, bagus. Hasil tepuk tangan dulu. Bahwa kalau cuma melihat bilangan yang di atas, kita sudah dapat membedakan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Bilangan di atas itu bilangan apa? Pembilangan itu penyebut. Penyebut. Pembilangan itu penyebut. Pembilangan ya? Pembilang belum penyebut. Bilangan di atas. Dibilang di atas itu sudah dijawab tadi. Pembilang. Oke. Sekarang untuk penyebut yang berbeda. Mana? Bagaimana kesimpulannya? Membandingkan pecahan yang berbeda dengan cara kali silang. Dengan cara dikali silang. Kali silang. Kali silang antara pembilang dengan penyebut yang berbeda. Gitu. Oke. Saya tetap dulu di ruang bertiga. Bertiga lebih besar dari 2/3. Oke, kesimpulan terakhir. Kesimpulan terakhir. Oh, dengan cara melihat pembilangnya, begitu. Mana yang lebih besar berarti yang lebih besar. Oke, berikut. Untuk bagaimana namanya? Ya, untuk menyebut yang berbeda. Tidak. Bisa mengerti? Apa yang tidak dimengerti? Ya, dikali itu maksudnya bagaimana dikali yang sama itu bagaimana? Kasih contohnya. Contoh. Contohnya 2/4 yang 4/9. Bagaimana cara mengalihkannya itu dari bagaimana? Kali 4. Oke, cukup. Oke. Gitu ya. Kasih tepuk tangan dulu ke kelompok 2. Berikut, terakhir, kelompok 4. Oke, bagaimana membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama? Kesimpulan kalian bagaimana? Jika kalian menemukan pecahan dengan penyebut yang sama, maka kalian melihat pembilang berada di atas. Jika salah satu dari mereka adalah pembilang yang lebih besar, Oke. cara membandingkan dan cara Cara kali silang. Ada sangat lagi. Bagaimana cara kali silang ini? Bagaimana cara kali silangnya? Oke, kita ambil satu. Satu lagi. Contoh. Bagaimana cara kali silangnya? Tadi sudah dijelaskan juga sama kelompok 2. Mungkin di kelompok 2 lagi penjelasan. Oke, sama. Bagaimana cara kali silangnya? Jadi yang mana yang lebih besar? 18, 4/9 berarti lebih besar. Padahal betul tidak? Betul tidak? 4/9, dia 24. Kalau 24 dan 4/9 mana yang lebih besar?
Kalian punya jawaban dari KPD? 2/4 dengan 4/9. Mana yang lebih besar? 2/4. Dia lebih besar 4/9. Berarti kali silangnya dimaksud bagaimana? Ayo, coba. Bagaimana seharusnya? Seharusnya bagaimana? Kali silang yang dimaksud. Oh, ditaruh di atas itu. 18 kali 9. Kalau kita 16. Tadi pembuktian dengan kertas jawabannya 2/4 lebih besar dari 4/9, tak? Oke. Berarti yang besar itu adalah 2 kali silangnya, berarti bukan yang dimaksud. Dia sudah deh. Kalau kita taruh di sini 18, kali yang 4 taruh di sini 16. Bukan begitu ya? Oke. Bisa diterima? Bisa? Ya, nanti perbaiki lagi ya. Apa itu? Kasih tepuk tangan untuk Pak. Ukuran terakhir bahwa untuk membandingkan pecahan yang penyebut sama, penyebut sama berarti tinggal kita lihat apa bilangan pembilangnya. Oke, tinggal kita lihat pembilangnya. Kalau penyebutnya sama, tinggal kita lihat pembilangnya. Mana yang lebih besar? Berarti ini yang lebih besar ya? Maka poinnya adalah kurang. Kalau penyebutnya berbeda, maka tinggal dikali silang. Tapi kali silangnya hati-hati. Kali silangnya hati-hati. Jangan kayak kelompok 4 tadi. 1 dikali 3 dia simpan di sini. 1 kali 2 dia simpan di sini. Nah, itu akhirnya kesimpulan salah. Seharusnya 1/2 yang lebih besar. Kalau pada posisi begini berarti mana yang lebih besar? 1/3 toh? Nah, jadi bukan di situ disimpannya, tapi di mana disimpannya? Di atasnya. 2 kali 1, 3 kali 1. Maka kita bandingkanlah mana yang lebih besar. Hati-hati di situ. Mana yang besar? 1/2. 3 yang besar ya. Untuk memberikannya kemana? Oke. Terakhir, saya punya lembar kerja untuk pemurah isi. Sudah cukup semua, rapikan semua, rapikan. Taruh saja di samping, taruh di samping, taruh di samping. Bapak Guru punya lembar kerja yang ini. Bapak Guru juga nanti sebentar isi lembar refleksi, nanti sebentar selesai pembelajaran, Bapak Guru akan minta orang disuruh untuk mengisi lembar refleksi. Nanti sebentar dulu, selesaikan soalmu. Selesaikan soalmu, baru kemudian isi lembar refleksi. Silakan isi. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang kita pelajari hari ini. Bapak Guru akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa